Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 28C akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai hasil observasi kami tentang songkok reca. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari songkok reca itu sendiri. Songkok itu adalah sebuah alat penutup kepala, sedangkan reca adalah bahasa Bugis, yaitu direca-reca atau dipukul-pukul, yang artinya maksudnya pelepah daun lontar tersebut dipukul-pukul sehingga yang tersisa hanyalah serat dari daun lontar tersebut. Nah, serat tersebut itu yang kemudian diolah dan disatukan dan dibuat menjadi sebuah songkok reca. Arti dari songkok reca itu sendiri adalah alat tutup kepala yang digunakan sebagai identitas yang melambangkan mahkota kehormatan bagi sebagian besar kaum lelaki. Konon katanya dengan memakai songkok reca ini, karisma pemakainya akan terlihat. Pada zaman dahulu, songkok reca ini hanya bisa dipakai oleh kaum bangsawan atau kaum darah biru, tetapi seiring berjalannya waktu, songkok reca ini dapat dipakai oleh masyarakat pada umumnya. Nah, mengenai penjelasan songkok reca akan dilanjutkan oleh teman-teman kelompok saya. Tentang latar belakang sejarah songkok reca. Pertama, sejarah latar belakang songkok reca. Songkok reca atau biasa disebut songkok tubone muncul pada masa perang antara Tator dan Bone pada tahun 1963, di mana pada saat itu pasukan Bone menggunakan songkok reca sebagai penanda untuk membedakan antara pasukan Tator dengan pasukan Bone. Bersama pemerintahan Andi Mampanyuki, Raja Bone ke-31, songkok reca dibuat dengan pinggiran emas atau pamiring palewang. Ini menunjukkan strata si pemakai songkok reca tersebut. Akan tetapi, lambat laun sampai sekarang songkok reca dapat dipakai siapa saja atau berhak dipakai oleh siapapun. Bahkan beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan sudah memproduksi banyak songkok reca. Nah, songkok reca ini atau songkok tubone ini merupakan hasil cipta atau kerasa orang Bone dan mendapatkan apresiasi yang sangat baik oleh masyarakat Sulawesi Selatan maupun Indonesia pada umumnya. Songkok reca atau songkok tubone terbagi menjadi dua warna, yaitu warna hitam dan warna krem dengan warna pamiring keemasan. Pada masa kejayaan Kerajaan Bugis Makassar, songkok reca ini hanya bisa dipakai oleh kalangan bangsawan tinggi dan memiliki aturan-aturan tertentu. Adapun aturannya yaitu 1. Bagi bangsawan tinggi atau yang berkedudukan sebagai raja dari sebuah kerajaan yang besar, atau bagi anak raja yang berketurunan Madara Taku atau biasa disebut berdarah biru, menggunakan songkok reca yang seluruhnya terbuat dari emas murni atau dalam bahasa Bugis biasa disebut sebagai ulawang bubu. 2. Bagi arung matola menre, bagi anak arung manrapi, bagi anak arung sipue dan anak arung menggunakan songkok reca dengan lebar emasnya 3/5 dari tinggi songkok. Ketiga, bagi golongan Raja Matase, Raja Melebi dapat memakai songkok pamiring dengan lebar emasnya setengah dari tinggi songkok. 4. Golongan Tau Deceng, Tau Maradeka dan Tau Sama diperkenankan untuk memakai songkok tubone dengan pinggiran emas. Yang terakhir, yang kelima, yaitu golongan Ata tidak sama sekali diperkenankan untuk memakai songkok reca, tetapi seiring dengan perkembangan zaman, aturan-aturan di atas tidak berlaku lagi dan semua lapisan masyarakat dapat memakai songkok reca.
Yang lebih menarik lagi dari songkok reca ini yaitu tidak perlu dipadukan dengan jas tutup atau pakaian adat Bugis, tetapi songkok reca bisa dipadukan dengan kemeja atau kaos oblong. Selain itu, songkok reca tidak hanya dipakai ketika ada acara-acara adat seperti perkawinan, tetapi bisa dipakai untuk jalan-jalan atau acara-acara yang tidak resmi. Selain itu, banyak juga dari kalangan umat muslim yang memakainya beribadah seperti sholat. Songkok Tubone sudah sangat populer di Sulawesi Selatan, bahkan di luar Sulawesi Selatan. Entah siapa yang pertama kali mempopulerkannya, tetapi kita sebagai warga Bone bangga dengan produk kerajinan tangan yang sudah melenggang sampai ke kancah internasional. Songkok Tubone sudah dikenakan banyak oleh orang di Nusantara, mulai dari masyarakat biasa, selebritas, tokoh politik, pejabat negara, bahkan sampai ke orang asing. Di sini saya akan menjelaskan tentang siapa pengrajin songkok reca di Dusun Sawange, Desa Pacing, Kecamatan Awang Pone, Kabupaten Bone, yang merupakan hasil observasi dari kelompok kami. Komunitas pengrajin songkok reca di Dusun Sawange, Desa Pacing, Kecamatan Awang Pone, Kabupaten Bone, dipimpin oleh seorang ibu yang bernama Ibu Wati. Pendidikan Ibu Wati tidak tamat SD. Selain sebagai pengrajin songkok reca, Ibu Wati juga sebagai ibu rumah tangga. Keahlian yang dimiliki oleh Ibu Wati merupakan warisan dari orang tuanya. Ibu Wati merintis karirnya sejak tahun 1980-an hingga sekarang. Ibu Wati juga membagikan ilmunya kepada ibu-ibu di sekitar rumahnya. Hingga sekarang, Ibu Wati mempunyai 8 orang pegawai, 5 pegawai tetap dan 3 pegawai tidak tetap, karena mereka memiliki pekerjaan lain seperti pergi ke sawah. Proses pembuatan songkok reca bukanlah hal yang mudah. Satu songkok reca mereka membutuhkan sekitar 15 hari dalam membuatnya. Paling cepat katanya 10 hari. Dan bahan alami pembuatan songkok reca susah didapatkan. Ibu Wati hanya seorang pengrajin songkok reca. Pesanan biasanya datang dari penjual songkok reca di sekitar rumahnya, yaitu Haji Rahman. Penghasilan Ibu Wati selama sebulan sekitar 2-3 juta tergantung pesanan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan songkok reca. Nah, terlebih dahulu kita ingin ketahui dulu apa saja alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, alat yang biasa digunakan adalah satu as sareng. Gambarnya itu seperti yang di atas ini. Sudah lihat? Ya, as sareng ini adalah sebuah pencetak yang berbentuk pola songkok. Biasanya sareng ini terbuat dari kayu yang tebal dan juga ringan. Yang alat kedua itu pasok. Nah, pasok ini adalah berfungsi sebagai penahan. Bentuknya itu seperti tiang besi kecil yang membentuk seperti paku. Fungsinya itu untuk menahan nantinya di tengah songkok. Pola songkoknya nanti itu di tengah, ditahannya. Gambarnya itu yang seperti di atas ini. Itu. Ini adalah jenis alat yang ketiga. Nama alat ini yaitu pejepat. Nah, pejepat ini adalah penjepit yang biasanya terbuat dari aluminium ataukah dari plastik. Bentuknya itu seperti lingkaran yang di tengahnya ada lubangnya. Bentuknya itu mungkin bisa teman-teman lihat yang seperti di atas ini, gambar dari pejepat.
Selanjutnya, jenis alat yang keempat yang digunakan yaitu padari. Padari ini adalah sebuah yang terbuat dari potongan bambu kecil yang memiliki pisau. Gambarnya itu yang seperti gambar di atas. Alat yang kelima digunakan adalah gunting. Gunting ini nanti berfungsi untuk memotong sisi reca pada saat pembuatan songkok reca nanti. Jenis alat yang keenam yang digunakan adalah kuku palsu. Mungkin bisa lihat gambar yang di atas ini bentuk dari kuku palsu. Nah, kuku palsu ini berfungsi untuk membantu proses menganyam songkok reca. Kita beralih kepada bahan apa yang digunakan pada songkok reca. Yang pertama, bahan yang digunakan adalah pelepah pohon lontar atau peleping. Nah, pelepah pohon lontar ini sebagai bahan utama dalam pembuatan songkok reca. Gambarnya itu seperti di atas. Nah, bahan yang kedua adalah reca. Bahan pokoknya juga. Reca ini ada yang berwarna putih dan ada juga yang berwarna coklat. Bahan reca ini terbuat dari pelepah daun lontar yang sudah dibakar dan dikuliti. Kemudian direndam, diraut dengan padari hingga tipis dan halus. Nah, mungkin bisa melihat bentuknya seperti yang gambar pada di atas. Selanjutnya, jenis bahan yang ketiga yaitu patawe. Nah, patawe ini adalah bahan yang terbuat dari pelepah daun lontar. Patawe ini letaknya itu pada songkok yang di bagian bawah yang berwarna hitam. Nah, itu adalah namanya patawe. Selanjutnya, bahan yang digunakan adalah benang India. Benang India ini nantinya akan dianyam bersama reca bersama patawe. Bahan lainnya yaitu ada benang emas, ada juga benang tembaga. Bahan yang penting digunakan yaitu pewarna. Pewarna pada songkok reca ini adalah terbuat dari lumpur dan juga terbuat dari kulit jambu mente yang sudah dikeringkan, yang sudah dimasak. Itu adalah jenis warna nantinya yang dipakai saat merendam songkok reca. Jadi setelah semua alat dan bahan ini sudah tersedia, maka kita akan beralih ke cara membuat songkok reca. Bagaimana cara membuat songkok reca itu? Yang pertama adalah kita akan patawe ini akan dibakar terlebih dahulu. Setelah dibakar, maka kita akan memukul-mukulnya agar serat yang ada pada patawe ini dapat dipisahkan. Seratnya itu dapat keluar karena kita membutuhkan dari serat patawe ini. Inilah yang dinamakan direca. Nah, setelah tadi seratnya itu yang halus, ada yang berwarna putih dan juga ada yang berwarna coklat. Serat yang kasarnya nanti ini akan digunakan sebagai pakaje-kaje atau biasanya berfungsi sebagai tulang kaki yang ada pada songkok reca. Reca yang telah dipisahkan dari paleping maka tidak boleh langsung digunakan sebab masih ada serat yang melekat pada reca. Reca akan direndam selama 6 jam. Setelah reca itu direndam, kemudian diraut dengan menggunakan jepitan bambu atau disebut dengan padari. Nah, yang telah dibuat khusus untuk membuat tebal tipisnya sama dengan adanya ini padari. Setelah proses pengolahan reca selesai, maka dilanjutkan dengan proses pengolahan kaki-kakinya atau disebut dengan pakaje-kaje. Nah, pakaje-kaje ini diambil dari cedong-cedong. Jenis bahan tadi telah selesai, maka dilanjutkan dengan proses penganyaman. Proses penganyaman ini menggunakan yang namanya asarang tadi. Nah, asarang yang terbuat dari kayu tadi ini yang kemudian dibentuklah songkok yang sesuai dengan pesanan. Penganyaman selesai, maka dilanjutlah proses pewarnaan. Pewarnaan yang digunakan itu pewarnaan yang bersifat alami, yaitu terbuat dari lumpur dan juga terbuat dari kulit pohon jambu mente yang sudah dimasak terlebih dahulu. Nah, itu yang dilakukan pada siang hari, dicelupkan di rendaman jambu mente tadi di
kulit jambu mente tadi. Kemudian lalu dikeringkan. Setelah kering maka dilanjutkanlah merendam lagi di lumpur selama 2 hari 2 malam sehingga warnanya ini akan berwarna hitam. Ini sudah kering, maka dilanjutkan proses penganyaman, yaitu menggunakan benang emas. Caranya itu seperti tadi, yang dengan penganyaman menggunakan asareng. Setelah selesai proses pemberian benang emasnya juga sudah selesai, maka songkok reca tersebut sudah siap dipasarkan. Jadi cukup sekian mungkin yang bisa kami sampaikan. Kerajinan songkok reca yang dibuat oleh warga Desa Pacing menunjukkan keahlian dalam menganyam yang telaten dan profesional. Sebab terlihat pada gambar tersebut setiap sisi-sisinya memiliki pola anyaman yang indah, rapi, dan tentunya memiliki makna tersendiri bagi para pengrajin maupun para penikmatnya. Terlebih lagi dengan pinggiran emas yang menunjukkan simbol bak seorang bangsawan. Namun tidak semua songkok reca yang terbuat dari bahan emas, melainkan tembaga yang berwarna emas. Siapapun yang melihat kerajinan tersebut pasti mengatakan buatan Bugis Bone, karena nama lain dari songkok reca adalah songkok tobone. Dahulu hanya orang-orang tertentu yang dapat memakai songkok reca tersebut untuk membedakan strata atau level kedudukan warga pada masanya. Namun saat ini semua orang berhak memakainya. Saya Anida Usalama Azikru akan menjelaskan makna dan tujuan pembuatan songkok reca. Yang pertama adalah makna dari songkok reca, yaitu songkok pamiring. Nah, jadi songkok pamiring ini merujuk pada ujung atau sisi bagian bawah songkok yang berhias keemasan. Biasanya, jika bagian bawah berhias benang emas, sebutannya adalah songkok pamiring. Tetapi bila menggunakan emas sungguhan disebut songkok pamiring ulaweng atau songkok yang berpinggiran emas. Songkok pamiring ini dahulu adalah songkok yang berbahan emas yang hanya digunakan oleh orang-orang dari golongan raja dan anak-anaknya. Namun seiring dengan perkembangan di masyarakat, ini tidak lagi dipandang sebagai adanya perbedaan kasta. Keistimewaan songkok ini akan tampak jika digunakan oleh orang-orang atau tokoh penting dan terkenal seperti pejabat, keturunan bangsawan, orang-orang kaya, dan semacamnya. Hanya saja yang akan menjadi perbedaan adalah wibawa dari si pemakai. Songkok pamiring ini memiliki simbol kekuasaan dan kebesaran. Ini dapat terlihat dari segi bahan songkok pamiring tersebut. Bahan perhiasan songkok pamiring kaum bangsawan dulunya adalah benang emas murni. Ini merupakan simbolisasi dari kekuasaan dan kebesaran. Songkok pamiring juga memiliki simbol pelapisan masyarakat atau stratifikasi sosial. Ini dapat terlihat jelas
dengan adanya perbedaan tata cara pemakaian songkoreca atau songkok pamiring antara kaum bangsawan, orang merdeka, dan kaum budak atau hamba sahaya. Songkok pamiring juga memiliki makna simbol perlindungan dari niat-niat jahat, karena adanya kepercayaan orang Bone bahwa reca atau serat pelepah lontar itu bisa mengusir roh-roh jahat. Songkok reca atau songkok pamiring atau juga disebut sebagai songkok tobone memiliki makna simbolik, yakni menggambarkan tentang kedudukan atau strata sosial seseorang dan memiliki makna pesan moral yang tinggi tentang nilai kehidupan sosial dan pentingnya menghormati yang tua dan menghargai yang muda. Jadi, makna dari songkok pamiring semakin tinggi lingkaran emasnya, pertanda semakin tinggi derajat kebangsawanan pemakainya. Makna yang kedua adalah songkok recak polos. Songkok recak polos dan berwarna hitam yang disebut sebagai songkok guru, yaitu songkok orang-orang pintar dan cendekiawan. Nah, jadi songkok recak polos yang berwarna hitam ini melambangkan kecerdasan dan kejujuran. Jadi pada awalnya songkok recak polos hitam dan bulat dikenakan oleh ureca, yaitu orang pintar atau cendekiawan yang disebut sebagai songkok guru. Yang ketiga adalah songkok reca yang di pinggir songkoknya ada anyaman benang perak. Songkok ini biasa dipakai oleh raja-raja dari luar Bone, yang juga memiliki tingkatan seperti songkok pamiring emas. Nah, benang perak ini memberi makna bahwa pemakainya ini adalah raja dari luar Bone. Tujuan pembuatan songkok reca bagi pengrajin. Jadi tujuan pembuatan songkok reca bagi pengrajin yang pertama adalah untuk menafkahi keluarga, mulai dari proses menganyam pelepah daun lontar sehingga menjadi sebuah songkok reca. Yang kedua adalah untuk mempertahankan budaya orang Bugis. Masuknya budaya-budaya asing dan kurangnya filterisasi terhadap budaya asing yang masuk ke daerah membuat budaya yang ada di tanah air ini mulai luntur. Mereka yang buta akan sejarah malu mengenakan pakaian adat dan lebih memilih untuk mengenakan busana budaya luar yang nyatanya hanya akan merusak moral seseorang. Ini memiliki pengaruh negatif terhadap para generasi muda yang menjadi harapan kita semua agar tetap dapat mempertahankan budaya yang ada. Saya akan menjelaskan tentang fungsi songkok reca dan hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh pembuat songkok reca dalam proses pembuatannya. Baiklah, langsung saja. Pertama-tama kita akan membahas fungsi songkok reca. Yang pertama, meningkatkan nilai-nilai budaya dan luhur yang ada pada satu daerah, khususnya daerah Bone, Sulawesi Selatan, dan untuk masyarakat Bugis pada umumnya. Yang kedua, dapat dipergunakan sebagai pelindung kepala dari sinar matahari. Jadi maksudnya di sini, ketika kita menggunakan songkok reca, kepala kita akan terlindungi dari paparan sinar matahari karena songkok reca itu menutupi kepala kita. Baiklah, yang ketiga, dipergunakan dalam acara-acara adat seperti perkawinan. Di sini dalam perkawinan biasanya para laki-laki itu menggunakan jas tutup dan dilengkapi dengan penutup kepala yang dinamakan songkok reca. Juga dapat digunakan dalam beribadah, khususnya ibadah sholat. Dalam ibadah sholat biasanya laki-laki menggunakan penutup kepala atau biasa disebut dengan songkok. Nah, di sini para pria bisa menggunakan songkok reca ini dalam melakukan ibadah. Selanjutnya yaitu dapat digunakan dalam upacara adat. Upacara adat maksudnya di sini misalnya dalam suatu daerah mempunyai adat tertentu. Nah, laki-laki yang di situ bisa menggunakan songkok reca biar agar upacara adat tersebut lebih terlihat kekentalan dari adatnya.
Selanjutnya yaitu pesta rakyat dan peringatan Hari Besar Nasional. Nah, di sini di saat peringatan Hari Besar Nasional, ketika kita disuruh untuk memakai pakaian adat, para pria biasanya memakai pakaian yang akan dilengkapi dengan tutup kepala, dan tutup kepalanya yaitu songkorca. Ini khusus untuk daerah Bugis. Ya, selanjutnya yang keempat, fungsinya yaitu dapat menjadi pembeda dalam strata kehidupan masyarakat. Maksudnya di sini dalam suku Bugis itu ada yang dimaksud dengan strata sosial. Di sini dapat ditandai dengan songkorca, karena dalam songkorca itu pembuatannya dan bahannya berbeda-beda. Nah, bahan dari songkorca ini sendirilah yang bisa saja menjadi pembeda strata sosial dari masyarakat. Untuk masyarakat strata sosial tinggi biasa menggunakan songkorca yang terbuat dari lapisan emas, dan yang biasa menggunakan dari pohon lontar. Nah, fungsi yang kelima yaitu dapat dijadikan sebagai buah tangan, oleh-oleh khas Bone apabila berkunjung, dan dapat pula dijadikan kenang-kenangan kepada keluarga atau teman-teman yang berasal dari daerah lain untuk memperkenalkan budaya daerah. Nah, maksudnya di sini bagi teman-teman yang sedang berkunjung ke daerah Bone atau daerah Bugis lainnya, teman-teman bisa membeli songkorca ini di toko oleh-oleh untuk memperkenalkan kepada daerah teman-teman yang di luar dari daerah Bugis. Oke, selanjutnya kita akan membahas hambatan-hambatan dalam pembuatan songkorca. Nah, dalam suatu proses pembuatan, tentu saja semuanya tidak akan berjalan dengan lancar. Akan ada sedikit hambatan yang akan membuat proses pengerjaan ini menjadi lambat dan terkendala. Contohnya, hambatan-hambatannya yang pertama, apabila curah hujan tinggi. Nah, kenapa hal demikian merupakan penghambat? Jadi, proses pembuatan songkorca itu ada penjemuran atau pengeringan songkorca. Nah, pada saat curah hujan tinggi, maka proses tersebut menjadi terhambat karena kurangnya sinar matahari, dan proses pembuatannya akan menjadi lama dari proses yang seharusnya. Di sini sinar matahari dan cuaca sangatlah berperan penting dalam pembuatan songkorca. Yang kedua, jika cuaca hujan, maka air dapat memenuhi atau menggenangi lumpur hitam yang menjadi bahan untuk mencelup songkorca saat siang, dan menghambat para pekerja untuk mengambil dan mendapatkan bahan-bahan pembuatan songkorca lainnya, seperti pengambilan bahan pohon yang menjadi reca dan benang jarak yang ditempuh agak jauh, sehingga apabila hujan maka pekerja akan kesulitan. Nah, di sini bahan-bahan dari songkorca tersebut diambil dari tempat yang jauh dari pemukiman, bisa terdapat di hutan-hutan. Maka apabila cuaca selalu hujan, maka para pekerja akan kesulitan untuk mendapatkan bahan tersebut. Ya, selanjutnya yang ketiga, para pembuat songkorca yang kebanyakan adalah ibu-ibu. Jika mereka sakit, maka pembuatan akan terhambat. Ya, ini tentu saja sebuah hambatan yang sangat besar, yaitu kesehatan. Jika kesehatan para pembuat songkorca terganggu, maka tenaga yang digunakan untuk membuat songkorca ini berkurang, dan hasilnya dapat membuat songkorca memakan waktu yang sangat lama. Jadi kita dapat simpulkan bahwa jika kita ingin membuat songkorca, kita harus
memperhatikan cuaca dan juga memperhatikan kesehatan agar tidak terhambat dalam proses pembuatannya. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.